Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minta Irka dengan NIM 2102322201155. Saya dari kelas sipil 5, Prodi Sipil, Fakultas Teknik Universitas Andi Jemba Palopo. Video yang saya buat ini berisikan tentang cara menentukan inverse matrix berordokan 3x3 dan juga cara menentukan nilai X, Y, dan juga Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan pada persamaan linier. Tujuan saya membuat video ini yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah Matematika Teknik 2. Selamat menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah soal, yaitu tentukan inverse matriks A, yaitu 5, 2, 1, 2, 1, 0, 3, 0, 4. Cara menentukan inverse matriks dari A ini yaitu kita harus menggunakan rumus inverse, di mana A inverse sama dengan determinan A dikali adjoint A. Jadi untuk mendapatkan inverse matriks A, kita harus menggunakan rumus seperti ini. Pertama-tama, setelah kita mengetahui rumusnya, kita harus mencari nilai determinan A dan adjoint A itu agar kita dapat menyelesaikan inverse matrix atau menemukan nilai inverse matrix A-nya. Tapi terlebih dahulu kita akan mencari nilai daripada determinan A. Jadi pertama mencari nilai determinan A. Kita akan mencari nilai determinan A, di mana di sini saya menggunakan cara saus, yang artinya semisal kita memiliki matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dengan menggunakan cara saus, artinya kolom pertama dan kolom kedua kita akan menuliskan ulang di samping kanan daripada determinan ini A, D, G, B, E, H. Nah, setelah seperti ini, kita akan membuat garis diagonal ke bawah, dimulai dari A, kemudian B, kemudian C, dengan memiliki tanda plus. Nah, selanjutnya, kita juga akan membuat diagonal menghadap ke atas, dimulai dari G, H, dan I, yang memiliki tanda minus. Seperti ini kurang lebih cara saus untuk mendapatkan nilai daripada determinan A. Oke, lanjut. Jadi untuk mendapatkan nilai determinan A dari inverse yang telah diketahui tadi di atas, jadi matriks A sama dengan 5, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 0, 4. Kita akan menulis ulang kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan. 5, 2, 3, 2, 1, 0. Lalu kita membuat garis diagonal. Nah, garis diagonal tersebut kita kalikan. 5 kali 1 kali 4. Karena garis diagonalnya ke bawah, jadi kita tambah 2, 203 3 ditambah 120 dikurang
diagonal yang menghadap ke atas 311 dikurang 005 dikurang 422 sama dengan, kita sederhanakan, 5 kali 1 kali 4 sama dengan 20 tambah 2 kali 0 kali 3 sama dengan 0 tambah 1 kali 2 kali 0 sama dengan 0 kurang 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3 kurang 0 kali 0 kali 5 sama dengan 0 kurang 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi 20 kurang 3 kurang 16 sama dengan 1. Jadi kita dapat nilai determinan dari A terhadap inverse matriks yang telah diketahui tadi, yaitu 1. Selanjutnya, kita akan mencari tahu nilai daripada adjoint. Tetapi sebelum mencari nilai adjoint, agar kita lebih mudah lagi dalam mengerjakan tugas seperti ini, maka kita akan mencari nilai daripada minor kofaktor itu sendiri dulu. Karena apabila kita sudah menemukan nilai kofaktor atau minor kofaktor, maka nilai adjoint akan sangat mudah kita dapat. Jadi yang langkah kedua yaitu mencari nilai minor kofaktor di mana cara untuk mendapat nilai minor kofaktor yaitu faktor matriks A sama dengan, kita lambangkan minor sebagai M 11 artinya M11 kolom pertama, baris pertama kolom pertama. M12 artinya baris pertama kolom kedua. M13 artinya baris pertama kolom ketiga. Begitupun selanjutnya. Seperti ini. Lalu minor itu sendiri atau minor kofaktor itu memiliki lambang atau tanda di setiap minornya, di mana untuk minor 11 itu positif, untuk minor 12 itu negatif, minor 13 itu positif lagi. Dan begitupun selanjutnya sampai dia itu membentuk selang-seling. Nah, seperti ini. Jadi, untuk mencari nilai minor-minor, kita juga harus memerhatikan tanda-tanda dari minor-minor itu sendiri. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda minor-minor, kita lanjut untuk mencari nilai minor dari inverse matrix yang telah diketahui. Inverse A, matriks A sama dengan 521 210 304. Nah, cara penyelesaian untuk minor-minor yaitu untuk mendapat nilai minor yaitu terlebih dahulu kita harus membuat matriks yang cukup panjang agar minor-minor yang akan kita dapat muat di dalamnya. Pertama, kita harus mencari minor 11. Maksud dari minor 11 yaitu
baris pertama, kolom pertama kita harus menutupinya. Artinya seperti ini. Minor 11 kolom pertama dan baris pertama dan kolom pertama kita tutup. Jadi untuk minor 11 yang kita ambil yang tidak terkena garis seperti ini. Jadi yang kita ambil yang tidak terkena garis itu 1004. Jadi untuk minor 1 tandanya plus, yaitu 1004. Selanjutnya untuk minor 12. Untuk minor 12 kita menutupi baris pertama, kolom kedua. Jadi yang kita ambil yang tidak terkena garis dan tandanya itu negatif. 2034. Dan begitu pun selanjutnya sampai di minor 3.3. Dan kita juga harus tetap memerhatikan tandanya. Nah, seperti ini. Setelah kita menemukan minor-minor dari inverse matrix yang telah diketahui, maka langkah selanjutnya itu kita harus menyederhanakan daripada minor-minor tersebut. Caranya yaitu 1 dikali 4, 4, karena 0 dikali 0 sama dengan 0, jadi plus 4. 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 kali 0 sama dengan 0, jadi minus 8. 2 dikali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Begitupun selanjutnya, kita kali-kali silang. Nah, seperti ini setelah kita menyederhanakannya. Nah, nilai daripada minor kofaktor setelah kita menemukannya yaitu ini. Jadi nilai minor kofaktor yaitu 4 minus 8 1 minus 8 17 2 3 minus 6 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari adjoint itu sendiri setelah kita menemukan nilai daripada minor kofaktor. Jadi yang ketiga, cari nilai adjoint dari A. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika kita sudah mendapat nilai daripada minor kofaktor, artinya untuk mencari nilai adjoint A itu sangat mudah, di mana minor kofaktor
minor cofaktor yang ini akan menjadi nilai adjoint, tetapi ada perubahan di mana seperti di mana baris yang terdapat pada minor cofaktor akan berubah menjadi kolom pada adjoint A. Adjoint A yaitu 4 minus 8 1 akan berubah menjadi kolom 4 8 1. Begitupun dengan baris minus 8 17 minus 2 akan berubah menjadi kolom 8 17 minus 2, dan begitupun dengan baris yang ketiga. Nah, untuk mencari nilai adjoint hanya seperti ini, yaitu nilai daripada minor cofaktor kita ubah yang dari baris menjadi kolom untuk menjadi adjoint A. Nah, setelah kita menemukan nilai dari selanjutnya, setelah kita mengetahui nilai dari adjoint A, determinan A, maka kita menggunakan rumus yang di awal, yaitu A inverse sama dengan 1/, determinan A dikali adjoint A, di mana A inverse sama dengan 1/, nilai det A tadi kita temukan yaitu bernilai 1. Jadi 1/1 dikali nilai adjoint A itu sendiri, yaitu 4 minus 8 3 minus 8 17 minus 6 1 minus 2 1. Nah, sekarang kita sederhanakan atau kita selesaikan daripada inverse matrix ini, yaitu 1 dikali 4 dikali masuk ya, 1 kali 4 sama dengan 4, dibagi 1 sama dengan 4. 1 dikali minus 8 dibagi 1 sama dengan minus 8. 1 kali 3 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 3. 1 kali minus 8 sama dengan minus 8 bagi 1 sama dengan minus 8. 1 kali 17 sama dengan 17 bagi 1 sama dengan 17. 1 kali minus 6 sama dengan minus 6 kali 1 bagi 1 sama dengan minus 6. 1 kali 1 sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. 1 kali minus 2 sama dengan minus 2 bagi 1, minus 2. 1 kali 1 sama dengan 1 bagi 1 sama dengan 1. Jadi teman-teman, inilah inverse matrix dari nilai 521 210 304. Sekian dari saya untuk soal pertama ini. Jadi teman-teman, selanjutnya contoh soal nomor 2, tentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan pada bersamaan linear berikut. Jadi, apabila kita dihadapkan dengan persamaan linear seperti ini dan kita diminta untuk menentukan nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengubah nilai atau mengubah persamaan linear ini menjadi sebuah matriks.
dengan mengambil nilai yang ada pada persamaan ini. Itu 1, 2, minus 1, 3, 1, 2, 2, minus 1, 1, 10, 10, 14. Nah, untuk mendapatkan nilai X, Y, dan Z, maka matriks yang di atas akan kita ubah menjadi matriks diagonal sehingga kita bisa menemukan nilai X, Y, dan Z. Selanjutnya, langsung saja kita akan mengubah matriks yang di atas menjadi matriks diagonal dengan atau secara berurutan. Yang pertama kita akan mengubah nilai atau elemen 1 ini menjadi 1, dan kebetulan matriks yang di atas dan elemen yang ini sudah menunjukkan matriks identitas yang ini, jadi kita tidak perlu mengubahnya lagi. Selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi 0, akan mengubah itu menjadi 0. Jadi karena kita akan mengubah 3 ini dan di mana dia berada di baris ketiga, jadi untuk mengisi matriks yang di sini kita tidak perlu lagi menulis matriks yang kedua, baris yang kedua, karena kita akan mencari atau mengubah nilai 3 ini menjadi 0. Jadi yang kita tulis hanya baris pertama, itu 1, 2, minus 1, dan baris ketiga saja, itu 2, minus 1, 1, 10, 14. Nah, rumus untuk mengubah 3 ini menjadi 0 yaitu karena dia berada di baris kedua, berarti B2 dikurang, karena di sini positif, jadi harus di sini kita taruh negatif agar bisa menghasilkan 0, kurang 3, dan kita akan mengalihkannya dengan baris pertama. Jadi 3 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 0. 1 dikurang 3 dikali 2 sama dengan minus 5. 2 dikurang 3 dikali minus 1 sama dengan 5. 10 dikurang 3 dikali 10 sama dengan minus 20. Selanjutnya kita akan mengubah ini menjadi 0. Kita hanya akan menulis baris pertama dan baris kedua seperti ini. Lalu untuk mencari atau mengubah 2 ini menjadi 0, maka rumusnya itu baris ketiga, karena dia berada di baris ketiga, dikurang karena di sini positif, maka di sini harus negatif 2. Kita akan mengalihkannya dengan baris pertama. Jadi 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. Minus 1 dikurang 2 dikali 2 sama dengan minus 5. 1 dikurang 2 dikali minus 1 sama dengan 3. 14 dikurang 2 dikali 10 sama dengan minus 6. Nah, selanjutnya kita akan mengubah 5 ini menjadi 1. Jadi baris pertama dan baris ketiga akan kita tulis. Dan untuk mencari atau mengubah minus 5 ini menjadi 1, maka rumusnya yaitu, karena di sini minus, kita akan tetap menulisnya minus, jadi min per
minus 1/5 dikali dengan baris itu sendiri, itu baris ketiga. Jadi minus 1/5 dikali 0 sama dengan 0, minus 1/5 dikali minus 5 sama dengan 1, minus 1/5 dikali 5 sama dengan minus 1, minus 1/5 dikali dengan minus 2 sama dengan 4. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari nilai ini atau mengubah nilai ini menjadi 0. Jadi, ini seperti biasa, baris pertama dan baris kedua kita tulis, dan baris ketiga kita tidak menulisnya karena kita akan mengubah baris ketiga menjadi 0 yang telah kita tentukan tadi. Oke, maka rumusnya yaitu, karena dia berada pada baris ketiga, maka B3 karena dia minus, maka di sini kita tambah dengan 5, dan kita akan mengalihkannya dengan baris yang kedua. Jadi 0 ditambah 5 dikali 0 sama dengan 0, minus 5 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 0, 3 ditambah 5 dikali minus 1 sama dengan minus 2, minus 6 ditambah 5 dikali dengan 4 sama dengan 14. Oke. Selanjutnya, kita akan mengubah minus 2 ini menjadi 1. Kita hanya akan menulis baris yang tidak ditunjuk atau tidak ditempati oleh nilai yang akan dicari atau nilai yang akan diubah, yaitu baris ke pertama dan baris kedua. Maka rumusnya yaitu untuk mengubah ini menjadi 1, minus 1/2 kali dengan barisnya sendiri, itu baris ketiga. Jadi minus 1/2 dikali 0 sama dengan 0, minus 1/2 dikali 0 sama dengan 0, minus 1/2 dikali minus 2 sama dengan 1, minus 1/2 dikali 14 sama dengan minus 1/2 dikali 14 sama dengan minus 7. Oke. Selanjutnya, kita akan mencari atau mengubah nilai 2 tersebut menjadi nilai 0. Kita akan menulis baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga seperti ini. Lalu cara untuk mengubah 2 ini menjadi 0 yaitu baris pertama, karena dia berada pada baris pertama, kita dikurang karena dia positif 2 baris kedua. Kita akan mengkalikannya dengan baris kedua. Jadi 1 dikurang 2 kali 0 sama dengan 1, 2 dikurang 2 kali 1 sama dengan 0, minus 1 dikurang 2 dikali minus 1 sama dengan 1, 10 dikurang 2 dikali 4 sama dengan minus 10. Oke. Selanjutnya, kita akan mengubah nilai 1 ini menjadi 0. Kita akan tulis baris kedua dan baris ketiga. Lalu kita akan menulis cara untuk mengubah 1 ini menjadi 0, yaitu baris pertama dikurang dengan baris ketiga. 3 sama dengan
1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, minus 10 dikurang minus 10 dikurang minus 7, minus 10 dikurang minus 7, lalu kita akan mengurangi minus 10 dikurang minus 7, yaitu lambat koi pai. Hah? Sini HP-mu dulu, Pak, sebentar aja. Mau aku pakai malah kalkulator. Tidak jadi aku sih. Tidak sini aja dia. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai 1. Nilai 1. Jadi baris yang akan kita selanjutnya kita akan mencari nilai 1. Jadi baris yang kita tulis yaitu baris kedua 0, 1, minus 1, dan baris ketiga 4, minus 7. Cara untuk mengubah minus 1 ini menjadi 0 yaitu baris pertama kita kurang dengan baris ketiga sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1, 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, minus 10 dikurang minus 7 sama dengan minus 17. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengubah minus 1 ini menjadi 0 lagi. Jadi kita akan menulis baris pertama dan baris ketiga. Rumusnya yaitu baris kedua, karena yang akan kita ubah berada pada baris kedua. Karena di sini negatif, maka di sini harus positif ditambah dengan baris ketiga dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 ditambah 0 sama dengan 1, minus 1 ditambah dengan 1 sama dengan 0, 4 ditambah dengan minus 7 sama dengan minus 3. Jadi, nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya matriks ini sudah berubah menjadi matriks identitas yang dimana nilainya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi nilai X, Y, dan Z yaitu X adalah minus 17, Y adalah minus 3, dan Z adalah Z yaitu minus 7. Oke. Itulah cara menyelesaikan atau cara mendapat nilai X, Y, dan Z dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.